Obatnya itu adalah, sebenarnya kalau tadi tahu penyakitnya kan obatnya sudah tahu gitu ya. Tapi diulang kembali supaya kita mengingatkan kembali yang tadi disampaikan. Pertama adalah al-bu'du 'anil ma'asi wasayyi'at kabiruha wa shaghiruha. Yang pertama adalah obatnya itu adalah yang pertama, hendaklah menjauhi yang namanya kemaksiatan. Jauhi yang namanya kemaksiatan. Mau yang besar, mau yang kecil, maksiat itu jauhi. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, apabila seorang melakukan kemaksiatan, kemudian di dalam hatinya itu kan ada namanya noda hitam. Kalau dia istighfar, noda hitam itu akan hilang. Tapi kalau dia tidak istighfar akan terus bertambah. Maksiat lagi, bertambah lagi, maksiat lagi, bertambah lagi. Ujung-ujungnya ketika bertambah apa? Nanti hatinya jadi keras. Sehingga kata Allah, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Atau naudzubillah min dzalik, sampai dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena masalah futur, masalah semangat kembali kepada hati kita. Makanya kenapa Abu Bakar itu semangat melakukan kebaikan? Salah satunya adalah salamatus shadar. Hatinya itu bersih. Maka adalah jauhi yang namanya kemaksiatan. Baik besar atau kecil, jauhi. Kenapa? Karena kemaksiatan sekecil apapun dampaknya adalah bisa jadi. Tidak mesti dampaknya adalah kita dapat bencana. Tapi bisa jadi dampaknya adalah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya punten ya. Orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari, kira-kira subuhnya bangun nggak? Sulit melakukan bangun di siang hari tersebut. Mohon maaf, di subuh waktu subuh dia sulit untuk bangun. Yang kedua, al-muwadhabatu ala amalil yaumi wal lailah. Rajin melakukan amal pada siang dan malam. Maksudnya apa? Setiap waktu itu kan ada amalnya masing-masing. Ketika waktu duha, ya kalau bisa kita sholat duha. Waktu duhur kita sholat duhur. Waktu subuh ya kita sholat subuh. Kemudian ada amalan-amalan sesuai dengan waktunya masing-masing. Maka ketika itu dilakukan, insya Allah kita semuanya akan jauh yang namanya dari sifat futur tersebut. Maka dalam Al-Quran contohnya ketika Allah berbicara tentang Rasul, persiapan Rasul, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sebesar apapun beban kita, kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul kan akan menerima beban yang begitu berat. Tapi ketika itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasul yang berselimut, sekarang bangun malam, baca Quran dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kamu akan menerima beban yang berat. Tapi beban yang berat ini ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, komitmen terus melaksanakan kebaikan, Allah akan mudahkan kepada kita semuanya. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kalau kita tertidur di malam hari dari wirid yang biasa kita baca. Contohnya, kita biasa baca Al-Quran di malam hari, kemudian tertidur, maka kata Rasulullah SAW, boleh dibaca antara waktu maghrib, antara waktu subuh sampai waktu zuhur. Maka seperti kita membaca di malam itu. Makanya Rasul pernah sholat duha sampai 12 rakaat. Kenapa? Karena pernah satu hari Rasul tidak sholat malam, kemudian diganti di waktu duha. Kenapa? Karena Rasul biasa melaksanakan sholat malam tersebut. Kan biasa Rasul 11 rakaat. Tapi kan kalau siang tidak usah ganjil, maka digenapkan menjadi 12 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah mencermati waktu-waktu yang utama dan menghidupkannya dengan mengamalkan ketaatan. Maka kita harus betul-betul mencari waktu-waktu yang istimewa. Kapan waktu-waktu tersebut? Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Kemudian yang keempat adalah at-taharrur minat tasyaddud wal ghulu fi dinillah. Maka membebaskan diri dari berlebihan dalam beragama. Jangan jadi orang yang al-mutasyaddidun. Jangan menjadi orang-orang yang keras. Maksud keras itu apa? Jadi terlalu berlebihan dalam beragama. Tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah berbuka di siang hari. Pingin melakukan saum setiap hari, kemudian sholat setiap hari. Kata Rasul, jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan itu juga, saya adalah orang paling takwa. Maka saya mencontohkan, saya saum, saya juga berbuka. Saya tidur, saya juga qiyamul lail. Bahkan ketika Rasul melihat ya seseorang yang kana Rasulullah hasirun wa kana yuhajjiruhu minal lail fa yusalli fihi. Fajalan Rasul bisolati. Jadi Rasul itu punya kamar, punya alas gitu ya. Kemudian Rasul di situ beliau melaksanakan sholat di tempat tersebut. Maka manusia pun para sahabat juga mengikuti sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa yabsutuhu bin nahar fasabuda talailatin faqala ya ayuhan nas. Rasul pernah menyampaikan satu hari, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kalau kamu beramal itu sesuai dengan kemampuan. Ini bukan meremehkan amalan, bukan menyepelekan, sesuai dengan kemampuan kita. Maka apa kata Rasul? Allah itu tidak akan pernah
malas. Allah itu tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Maksudnya Allah itu tidak akan pernah bosan memberikan pahala atas apa yang kalian lakukan sampai kalian bosan sendiri. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah madu wima alaihi wa in qalla. Kita melaksanakannya sedikit tapi continue. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ya, adalah yang harus kita lakukan juga adalah meleburkan diri dalam jamaah, tidak menyendiri dan memisahkan diri dalam keadaan apapun. Jadi kita terus bersama-sama. Makanya sholat berjamaah. Kita pun selalu melaksanakan berjamaah. Kita pun bermasyarakat terus-menerus. Jangan sampai kita menyendiri. Kan ada kejadian Pak di satu tempat, ya, orang meninggal dunia ketahuan setelah 3 hari. Jadi orang meninggal dunia ketahuan setelah 3 hari. Itu pun ketahuan setelah 3 hari kok ini orang nggak keluar-keluar gitu. Biasanya apa? Orang seperti itu karena tidak bermasyarakat. Dan kalau kita menyendiri terus biasanya tidak akan pernah sulit untuk bisa istiqomah kalau menyendiri. Ya, kalau menyendiri sulit untuk bisa istiqomah. Makanya tadi Rasul mengatakan hendaklah kita berjamaah, jauhilah yang namanya perpecahan. Ini kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sampai mengatakan seperti itu. Kemudian yang keenam, berhenti dan menghadapi rintangan dan hambatan sejak hari pertama beramal. Maksud berhenti di sini bukan tidak beramal, tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita betul-betul mempersiapkan diri. Seandainya di depan ada al-mu'awwiqat, di depan ada halangan hambatan, sehingga hambatan itu bisa kita lalui bersama-sama. Maka tadi kalau dengan berjamaah ada hambatan dan sebagainya kan bisa kita melewatinya bersama-sama. Kemudian yang ketujuh adalah suhbatu as-salihin al-mujahidin min ibadillah. Bersahabat dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan pejuang. Kita harus bersahabat dengan mereka. Kenapa? Karena bersahabat dengan mereka akan mengajak kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian yang kedelapan, memberikan hak kepada tubuh secara seimbang. Ya, kalau waktunya makan ya makan, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya minum minum. Tapi apa? Ma'al i'tidal fi dzalika. Tapi harus seimbang. Ya, waktu makan makan tapi jangan berlebihan. Waktu tidur ya tidur tapi jangan berlebihan. Maka harus seimbang. Yang kesembilan adalah at-tarfih anin nafsi bil mubahat. Kemudian yang kesembilan, ada kalanya kita juga menghibur diri dengan hal-hal yang dibolehkan. Jadi kalau ada seorang sahabat namanya Handolah bin Robi, ya, beliau mengatakan bahwa ya, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handolah. Kata Handolah, saya pernah bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian ketika ditanya, Handolah bagaimana kabarmu? Apa kata Handolah? Nafaqo Handolah. Handolah majelema munafik. Kenapa? Subhanallah ma taqul. Kata Abu Bakar, kamu ngomong apa kok seperti itu? Maksudnya dia mengakui, saya mah orang munafik. Kenapa? Nakunu inda Rasulullah SAW yudakkiruna bil jannati wan nar. Kalau ada Nabi mah enak gitu ya. Kok ingat surga di depan, neraka teh jauh gitu. Kemudian ka'anna ra'yain, seolah surga itu kelihatan, neraka juga kelihatan, sehingga kita semangat beribadah. Fa idza kharajna min inti Rasul, tapi kalau sudah jauh dari Nabi, afasna al-azwaj wal aulad wad-dhayyat. Kemudian kalau sudah jauh dari Nabi, banyak melalaikan saya keluarga, kemudian anak, istri, keluarga, kemudian harta dan lain sebagainya. Nasina kasiran, banyak kita melupakan surga dan neraka itu. Maka Abu Bakar mengatakan, fa wallahi inna sanulqi misla hadza. Kata Abu Bakar, ya kalau begitu mas saya juga mirip ya seperti itu. Kadang ada rasa malas dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Abu Bakar? Pantolak tu ana wa Abu Bakrin hatta dakhana ala Rasulullah. Kemudian akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul. Ini hadisnya. Demi Allah, seandainya kalian terus menerus melaksanakan kebaikan untuk istiqomah terus seperti berada di sampingku, maka apa? Maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan, di tempat tidur, dimanapun. Tapi apa kata Rasul? Walakin sa'atan, ya alhamdulillah sa'atan. Ya ada waktunya ibadah, ada waktunya juga kita ya menghibur diri dengan hal-hal yang dibolehkan. Mungkin bahasa kita ada kalanya kita rihlah, ada katanya mungkin kita jalan-jalan dengan keluarga, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Selama itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dawamun nadhar wal mutala'a fi kutubis sirah wat tarikh wat tarajum. Kemudian berikutnya adalah kita sering membaca buku-buku biografi. Buku-buku biografi para ulama, para sahabat, kemudian para tabi'in, dan orang-orang yang bagaimana mereka sukses untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang ke-11 adalah hendaklah kita mengingat yang namanya kematian dan setelah kematian sebenarnya. Bukan masalah kematiannya, ingatlah setelah kematian tersebut. Bagaimana setelah kematian? Tadi setelah kematian kita akan ada pertanyaan dari malaikat dan seterusnya. Kita harus mengingat itu. Tadi yang saya sampaikan, Ibnu Sammak Al-Wa'id
Beliau itu pernah menggali di rumahnya itu adalah menggali semacam seperti kuburan. Kalau malas ibadah beliau tidur di situ. Kemudian setelah itu semangat lagi ibadah. Kalau malas masuk lagi ke situ. Kalau malas terus aja masuk seperti itu. Dulu saya di Bandung tuh ada namanya MDA, Majelis Darul Akhirah. Ya, Majelis Darul Akhirah itu majelis taklim sebenarnya, perkumpulan orang. Jadi semacam majelis taklim tadi salah satunya di situ diingatkan dengan kehidupan akhirat dan sebagainya. Saya belum pernah ikut pelatihannya, kajiannya, cuman pernah ketemu dengan salah seorang ustadz yang biasa ngisi di situ. Katanya oleh-olehnya tuh kalau di tempat itu tuh kain kafan. Jadi setelah pengajian itu oleh-olehnya kain kafan. Maka kain kafan itu simpen di tempat yang sering kita lihat. Supaya apa? Supaya ingat yang namanya kematian itu. Ya, supaya ingat yang namanya kematian. Tapi hari minang-minang ting ningali kain kafan ujung-ujungnya poho oge gitu. Ya kan orang yang sering orang kalau kan ziarah kubur gitu ya. Bagus kan ziarah kubur akan mengingatkan kematian. Tapi banyak juga orang yang rumahnya samping kuburan gitu we gitu. Ada saya malam-malam pulang kan. Kan kalau kita mah kadang lewat kuburan tuh suka curang sudah memurinak berupunuk gitu nya. Takut dan sebagainya. Tapi ada anak-anak saya di daerah Kiara Condong, itu ada orang main we geura di kuburan di Gumuruh. Main di kuburan anak-anak. Tapi ayo oke siang-siang boro-boro ingat kematian. Siang-siang ada juga di salah satu makam, gak usah disebutin makamnya. Itu mah siang-siang teh buka bersama. Di bulan Ramadan. Ayo oke katanya di Cikadut atau di mana kan kuburan itu gede-gede ya. Itu ada juga malam minggu teh apel di situ gitu ya. Ya kan orang-orang ujung-ujungnya juga lupa akhirat juga gitu. Tapi mungkin kita harus senantiasa mengingat kematian. Harusnya kan mikir gitu ya. Lamun mun aya di dinya naha gitu ya. Kenapa kita teh enggak malu sugan itu. Tadi ada yang nanya ke saya ke WA. Ustaz katanya saya tahu pacaran itu tidak boleh. Kalau saya bonceng pacar saya batal enggak puasanya katanya. Saya bilang puasanya enggak batal, tapi pahalanya berkurang. Mending lamun pahalana pas-pasan gitu ya. Pahala pas, dosa pas, no. Kemudian dosana leuwih loba gitu. Kemudian di situ teh terima kasih Ustaz ilmunya akan saya sebarkan. Tadi ulah disebarkan teu batal naungkul gitu. Namun disebarkan tebatalnya kan bahaya. Cuk Ustaz ge teu batal, terus kene bobogohan mah. Ya jadi bahaya juga. Tapi ini adalah tadzakirul maut wa ma ba'da. Ingat kematian. Kemudian berikutnya adalah ingat surga dan neraka. Dan dari kenikmatan dan siksa yang ada di dalam neraka. Dalam surga kenikmatan tentu neraka adalah surga kenikmatan, neraka adalah siksa. Kemudian yang ke-13, hendaklah kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu itu akan bertambah keimanan. Karena kata para nabi pernah mengatakan, hayya bina najlis nujaddid imanana. Mari kita duduk sejenak memperbaharui keimanan kita. Kan kalau kita hadir di majelis ilmu ingat kematian, ingat kebaikan, ingat surga, ingat neraka. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan introspeksi. Wabil khusus mungkin sekarang ini di penghujung Ramadan. Ayo kita introspeksi bersama-sama. Bagaimana perjalanan 26 hari Ramadan ini? Kalau sudah baik, ayo kita tingkatkan. Kalau belum baik, mari kekurangan-kekurangan ini masih ada 4 malam terakhir di bulan Ramadan kalau 30 hari. Atau 3 malam terakhir kalau memang itu cuma 29 hari ibadah Ramadan kita. Makanya sebagai penutup Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surat di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini adalah menjadi penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena kita akan mengingat tentang hari esok. Hari esok itu apa? Hari bagaimana ketika kita sudah meninggal dunia. Hari di yaumil qiyamah. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk hari esok? Orang beriman bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Ya, untuk hari esok adalah akhirat. Kalau ada Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ya, bahwa kehidupan dunia itu adalah qadir tahalat mudbiratan. Dunia telah meninggalkan kita di belakang. Wal akhiratu qad qurribat muqbilatan. Akhirat itu ada di depan mata kita. Akhirat itu adalah akan ada di depan kita. Setiap dunia akhirat punya pengikut. Jadilah kita pengikut akhirat, jangan jadi hamba dunia. Maka kalau kita menjadi pengikut akhirat gimana? Kalau kita menjadi pengikut akhirat, maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk yang namanya hari kematian tersebut. Ini mungkin harus menjadi renungan buat kita semuanya kaitan dengan surat Al-Hasyr ayat ke-18. Kata Allah, wattaqullah. Diulang kembali, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Tapi ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, sekira itu saja mungkin yang disampaikan di hari ini kaitan dengan al-futur. Jadi futur itu adalah yang tadinya semangat
menjadi malas. Malas setelah kita bersemangat itu adalah futur. Dan penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Beliau menyebutkan ada 30 sekian penyakit yang harus kita hindari. Maka penyakit nomor pertama yang beliau sebutkan adalah al-futur ini, yaitu dia malas setelah semangat melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi bermata Allah SWT itu saja mungkin yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya sendiri yang menyukainya, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.